Indahnya rina. Halo, Dek. Salam Kak Vera. Salam Kak Vera. Nah, kita doa dulu ya adik-adik ya, Kak ya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul, beribadah melalui Zoom Tuhan. Tuhan, berkati acara ini dari awal hingga akhir acara. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadilah terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, aku mau selalu dengarkanmu. Jadilah terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasih seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar generasiku. Oke, kita mulai ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
udah bisa? Saya. Ini kalau Kak Ika Rasanya pernah tahu lagu ini. pernah tahu lagu ini ya, kan kapan hari kan juga Aku pernah lihat pernah lihat. Tapi tadi Kak Ika nggak sempat melihat siapa yang sudah goyang, ada yang belum goyang benda ya. Harusnya goyang semua ya. Aku sudah goyang. Benar. Benar. Enak ya goyangannya ya. Sampai aku. Mau goyang lagi nggak kayak itu? Oh, let's go. Siapa takut? Oh, siapa takut loh? Mau lagi. Oh, mau lagi ya? Sekali lagi mau nih. Lagi lah. Siapa takut? Yo, oke. Siapa takut sekali lagi ya? Bener ya, Kak Ika play ya. Kak, tolong dilihatkan ya siapa yang nggak goyang ya. Kak Ika play sekali lagi ya. Ayo kakak-kakaknya dilihat siapa yang nggak ikut goyangannya. Gerakannya seperti ini. Coba dilihat ya. Tolong kakak-kakaknya lihat ya. Mulai ya. Kita mulai play. Semuanya bangkit berdiri. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Keren. Aku udah menarik. Habis ini kita mau menyembah Tuhan, semuanya suaranya boleh dinyalakan. Mau nyanyi sama-sama. Kita mau, yang tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama. Yang utamanya adalah kita mau masuk hadirat Tuhan sama-sama. Kita mau dengarkan, kita mau muji Tuhan sama-sama. Oke? Yuk, kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Semuanya sama-sama. Bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami. Ku ada Bapa, Suaranya dinyalakan. karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Lagi.
karena kasih Mana ya yang sudah hafal? Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang dan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Jadi saya harus baca Kak. Because of your grace, I am here. Because of your love, I am so thank you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Only by your grace that I live. Forever I praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace that I live. Forever I praise your name. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your
kita menyembah Tuhan, kita mau menghadap Tuhan, kita mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. Hampir setahun ini 2021 Tuhan hampir berlalu Tuhan, tapi kami lihat kebaikan Tuhan itu tak henti-hentinya atas hidup kami Tuhan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, bahkan Desember, Tuhan sertain kami Tuhan. Sekalipun corona ini masih ada Tuhan, sekalipun masalah masih terjadi atas kami Tuhan, tapi kami lihat betapa kebaikan Tuhan itu melebihi Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Kami mengucap syukur, kami tahu Engkau yang terhebat atas kami tahu Engkau yang terkuat atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau melanjutkan ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau melanjutkan setiap acara kami, Tuhan sertai Tuhan hadir di ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi hari ini kakak mau membawain, karena ini minggu pertama di bulan Desember, bulan Natal kita, kakak akan membawain, yaitu kakak buka dulu ya. Kakak mau membawain adalah Bible Fact. Bible Fact itu adalah fakta-fakta di Alkitab yang kita akan belajar agar kita lebih tahu ya, ternyata itu Alkitab itu sejarahnya begitu dalam, Alkitab tuh banyak pengertian-pengertian hikmat-hikmat yang kita bisa dapat. Oke, untuk bulan Desember ini apa yang kita mau belajarin adalah, pertama kakak akan tunjukin ada gambar-gambar ya. Coba dilihat gambarnya dulu. Oke, sudah dilihat ya pertanyaannya, tolong kakak dibantu jawab. Di manakah yang disebut dengan palungan? Tunjuk atau ngomong, Kak, palungan tuh yang ini loh, coba nih. Dengan kandang-kandang domba. Ini ngerti palungan. Apa itu palungan? Apa itu palungan? Oh, Palungan itu gambar 3. Gambar Gambar 3 yang mana? Ini dulu kan ada yang atas, ada yang bawah. Orang-orang itu, yang orang-orangnya. Yang kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, sebutkan. Kanan atas. Bawah. Kanan atas, kiri bawah, yang mana? Bawah, kiri bawah. Kiri atas. Kiri atas ya. Ada kiri atas, ada yang ngomong kanan atas. Gak ada pilih yang bawah ya. Kakak bantu jawabannya. Semua gambar ada palungannya. Oh, itu palungannya. Yang kakak kasih tanda merah. Tuh, bener toh. Mana bener? Udah ditunjukin jawabannya aja bilang bener. Oke, apa itu palungan? Ayo, siapa yang tahu? Palungan itu apa ya? Nah, Makannya domba. yes, ini kakak bacain ya. Palungan itu adalah sebuah wadah. Ya, dengerin kakak dulu ya. Yang terbuat dari konstruksi logam, kayu, atau batu berukir dan digunakan untuk menampung makanan bagi hewan. Salah satunya juga di kandang kuda. Palungan kebanyakan digunakan dalam pemeliharaan hewan ternak, biasanya digunakan juga untuk memberi makan hewan liar, misalnya di cagar alam. Dalam istilah Prancis, menger itu artinya makan, dalam bahasa Latin mendurance itu artinya mengunyah. Jadi bentuknya kalau yang di Israel zaman dulu itu seperti gambar kiri. Jadi palungan itu adalah tempat makannya hewan. Tempat makannya hewan, di mana kita belajar, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga lahir dan ditempatkan di palungan. Nah, palungan itu kondisinya kayak apa sih, Kak? Palungan itu melambangkan sebuah tempat kotor dan bau. Jika adik-adik pernah ke kandang domba, kalau di Indonesia nggak banyak kandang domba ya, kandang kambing aja gitu ya. Kalau pernah mungkin kandang kambing gitu ya, secara langsung, ada akan mengetahui bahwa tempat kandang itu banyak sekali kotoran domba di sana, berserakan di mana-mana, bahkan di tempat makannya pun, karena palungan itu tempat makannya pun, domba itu juga buang kotoran juga di sana. Jadi pasti akan menemukan kotoran yang berserakan. Tidak ada filosofi yang mendalam dari palungan dengan kandang domba, tempat Yesus dilahirkan di malam Natal,
Selain daripada dari dulu sampai sekarang kandang domba itu tidak berubah. Dari zaman Yesus lahir sampai sekarang kandang domba itu hanya selalu tempat yang kita sebut dengan tempat kotor dan bau. Tempat kotor dan bau, tapi Tuhan Yesus yang suci lahir di sana. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa Tuhan Yesus lahir di tempat yang kotor dan bau? Kita mau belajar hari ini di firman. Ya, adik-adik tahu ya, jadi palungan itu adalah tempat makan hewan. Meskipun itu tempat makan, itu tetap kotor dan bau karena ya hewan yang di sana. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus lahir di tempat kotor dan bau. Kenapa begitu? Kakak kasih intro dulu ya untuk kita masuk ke firman nanti di breakout. Ya, oke, itu Bible Fact. Hari ini kita belajar tentang palungan ya. Sebelum masuk breakout, kita mau dengerin pengumuman dulu ya Kak Ika ya. Kita akan dengerin pengumuman dulu. Nanti kita dengerin lebih dalam lagi soal palungan dan kenapa Tuhan Yesus lahir di tempat kotor dan bau di firman. Oke, kita mau belajar tentang apakah ini ya, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, seperti yang tadi dijelasin sama Kak Martin atau di depan tadi masih singgung-singgung ya. Bulan ini sudah memasuki bulan Desember. Nah, biasanya kalau bulan Desember artinya kita merayakan apa ya? Hari kelahiran Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari kelahiran Tuhan Yesus disebut sebagai apa ya? Hari Natal. Merry Christmas. Merry Christmas, hari Natal. Nah, hari ini kita mau lihat ayatnya ada di Yesaya 7 ayat 14. Nanti kita bahas ya. Sama Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Sebelum Kak Miwa jelaskan lebih jauh, Kak Miwa ada sesuatu yang kita mau lihat. Apa? Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, itu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kakak ini sudah pernah. Tapi kok malah Elizabeth, Kak, yang Kenapa? kok malah Elizabeth yang mengandung? Aku nggak tahu cerita kayak gitu. Iya, Aku Marianya nggak apa-apa gitu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu. Nah, apakah itu? Apakah yang harus kita tahu hari ini? Nah, yang pertama kita mau lihat sesuatu ini. Balon, pop the balloon. Adalah kelahiran Yesus yang ajaib. Apa semuanya katakan? Kelahiran Yesus yang ajaib. Ajaibnya Yesus itu apa sih kok disebut kelahirannya Tuhan Yesus itu sampai ya, sesuatu yang ajaib? Pertama adalah, nah, kelahirannya ini sudah dinubuatkan. Nubuatkan itu adalah dibicarakan atau sudah diomongin sebelum anak ini lahir. Jadi sebelum Yesus lahir, zaman berapa ratus tahun sebelumnya itu sudah diomongin, bahkan akan ada, akan Apa nih? Merah. Yo. kakak bisa bantu yang masih Itu loh, Mat. ya, apa yang ngomong dulu kali. Terus koper lah. Sepatu bisa di mute ya. Oke, thank you. Nah, hari ini kita belajar tentang kelahiran yang dinubuatkan. Dinubuatkan itu artinya apa? Dinubuatkan itu dibicarakan bahkan Yesus itu akan lahir. Nah, kenyataannya Tuhan Yesus lahir nggak? Tuhan Yesus lahir. Bahkan Maria aja belum lahir, belum ada ya, tapi sudah diomongin. Nah, dari sini Yesaya 7 ayat 14 adalah buktinya. Yesus ini sudah dibicarakan di saat perjanjian lama. Yesus ada kan di perjanjian baru ya. Nah, Yesaya 7 ayat 14 di perjanjian lama ini dikatakan apa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa sih? Kalau Tuhan ada yang belum lahir, itu sudah diomongin, dan kenyataannya Tuhan lahir di dunia ini untuk kita semua. Nah, ini adalah satu bukti bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti terjadi. Nah, ya. Nah, kalau Tuhan aja yang besar itu digenapi, apalagi Tuhan yang berjanji buat kita. Setiap janjinya Tuhan, artinya apa? Setiap janjinya Tuhan di dalam hidup kita itu pasti akan digenapi, pasti digenapi.
digenapi apa yang dibicarakan. Jadi tidak bohong, Tuhan itu tidak pernah berbohong. Kalau Tuhan berjanji memberikan kepada kita kesembuhan, Tuhan pasti sembuhkan enggak? Sembuhkan. Kalau Tuhan janji kasih kita kepintaran, Tuhan pasti berikan enggak? Diberikan. Ya, jadi kalau kelahiran Tuhan Yesus yang ribuan tahun yang lalu belum ada, itu digenapi, pasti setiap janji-janjinya Tuhan yang diucapkan buat kita itu yang penting ya. Jadi kelahiran Yesus yang ajaib ini nanti Kak Dewa mau tanya, jadi adik-adik bisa jawab. Kelahiran Tuhan Yesus yang ajaibnya di mana sih? Nomor 1, kelahirannya sudah dinubuatkan. Nah, ada enggak yang kedua? Ada dong. Kita mau lihat. Yang kedua adalah cara kelahirannya berbeda dari yang lain. Karena Yesus itu datangnya dari Roh Kudus. Kalau bayi, kalian pernah lihat enggak bayi lahir? Misalnya adik-adik kalian, oh aku pernah mama melahirkan. Nah, apa ada mama, ada adik-adik, ada anak-anak. Kayaknya pernah waktu kita masih kecil, waktu sebelum ada, tapi enggak. Tuhan Yesus belum ada, Maria belum punya suami, tapi Tuhan sudah katakan tadi ya, dikatakan apa? Perempuan muda akan melahirkan. Bahkan apa? Sesuatu yang enggak mungkin. Tetapi kata Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami, kata Maria. Jadi Maria pun sebenarnya tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi inilah ajaibnya. Ya, Maria belum bersuami, tetapi Roh Kudus yang memberikan itu lahir di dalam kandungannya. Dan lahirlah Yesus. Yang pertama tadi masih ingat apa? Yesus, ajaibnya Yesus itu apa? Kelahiran Yesus yang ajaib itu apa? Sudah dinubuatkan. Ayo coba katakan semuanya. Sudah dinubuatkan. sudah Kelahirannya berbeda dari yang lain. Kalau Yesus lahirnya dari Roh Kudus gitu ya. Kedua, ada enggak ya yang ketiga? Coba kita mau lihat ya. Ternyata malaikat Tuhan beritahukan kabar kesukaan itu. Jadi sebelum Yesus ditaruh di dalam perutnya Maria, malaikat itu kasih tahu sendiri. Malaikat yang memberikan kabar kepada Maria ya, bahwa Yesus akan lahir. Nah, sekarang ada 3 berarti ya. Kelahiran Yesus yang ajaib itu yang perlu kita tahu. Nomor 1, bahwa Yesus lahir sudah dinubuatkan. Yang kedua, apa? Yesus cara lahirnya berbeda. Kalau Yesus lahirnya dari siapa? Roh Kudus. Yang ketiga, malaikat sendiri yang memberitahukan kepada siapa? Maria. Kalau Fani ditanya, Fani bisa jawab 3-tiganya? Ayo. Nomor 1. Yang pertama, tadi apa? Kelahiran Yesus yang ajaib. Kelahiran Yesus yang ajaib. Ajaibnya ini di mana? Ayo, yang pertama apa tadi? Apa yang bisa bantu Fani? Ya, makanya perhatikan supaya ngerti. Sudah dinubuatkan. Yes, good. Dua. Apa? Kelahirannya Kelahirannya berbeda. Ya. Yang ketiga, siapa yang kasih tahu? Apa? Malaikat. Malaikat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke berikutnya.
tanda tangan juga. Coba Apa pecahkan? kita mau buka yang mana dulu nih? Nomor 1 nih. Oke, kita buka yang depan ini apa ya? Kira-kira isinya ya. Bingung. Ini berarti ya. Salah nih. Berarti yang mana ya? Yang mana? Yang kedua. Tiga. Mana ya? Ya. Kenapa kok 3? Sekali lagi berarti bukan. Yuk kita lihat. Ini sudah ngomong tengah. Oh, kan ngerti ya yang jawab. 1 dan 3 tengah. Oh, tengah ya. Coba kita lihat ada apa di sini. Wah, ada sesuatu nih. Saya Kakek Santa. Salam kenal adik-adik. Hari ini kakek nggak pakai topi merah karena masih dicuci belum kering. Jadi kakek pakai topi hitam. Perkenalkan, nama saya Rudolf. Rudolf, ingin tahu nggak kenapa sih kok kita merayakan Natal? Bukannya Natal tentang Kakek Santa? Salah Rudolf, bukan. Natal bukan tentang kakek, tapi Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus. Oh ya? Oh benar sih Kak. Ingin tahu kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Nih, dengerin baik-baik. Adik-adik juga dengerin baik-baik ya. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan menjelaskan kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Manusia diumpamakan sebagai sebuah koin ini. Dan dosa diumpamakan sebagai air yang berwarna merah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tertutupi oleh dosanya sehingga tidak bisa terlihat lagi. Tapi Tuhan Yesus rela datang ke dunia sebagai terang dunia untuk menebus dosa manusia. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Maka manusia yang tadinya tertutup oleh dosa, sekarang manusia bebas dari dosa. Manusia beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, itu tadi makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Sekarang, mari kita buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Setuju adik-adik? Setuju. Kak, kok santanya galak? Iya, marah-marah. Katanya santanya galak, Kak. Gak mau kita mau santa galak. Ya. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat tentang kelahirannya yang ajaib. Ya, kelahiran Yesus ajaib ada 3 tadi ya. Nah, sekarang ada yang kedua. Selain kelahiran Yesus yang ajaib, iya yang harus kita tahu. Kita coba lihat ya, kita buka. Ternyata yang kedua ini alasan Yesus lahir ke dunia. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia ada alasannya. Seperti tadi yang Kakek Santa tadi bilang ya. Nah, apa
ya yang kita mau tahu alasan yang penting. Kita tahu nomor satu, karena manusia yang manusia pertama yaitu Adam dan Hawa ya dulu ya itu jatuh di dalam dosa. Nah, hal itu yang mengakibatkan hubungan dengan Tuhan itu terputus. Ya, jadi diingat-ingat ya. Alasan Tuhan Yesus lahir ke dunia itu adalah karena manusia itu jatuh di dalam dosa sehingga hubungan antara manusia sama Tuhan itu terputus. Nah, seperti ceritanya Adam dan Hawa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena hubungan dengan Tuhan terputus, akhirnya apa? Manusia itu diusir dari Taman Eden, ya, diusir. Tidak boleh menikmati semua yang diciptakan Tuhan. Kalau mau makan harus bekerja, harus menanam dulu, harus bersusah payah dulu. Kenapa? Karena akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan saat dia tidak taat sama suaranya Tuhan. Buah yang di tengah tidak boleh dimakan ya, dia tidak taat. Nggak taat itu berarti berdosa enggak? Dosa. Makanya waktu dia berdosa diusir sama Tuhan, enggak boleh tinggal di tamannya Tuhan lagi. Dia harus mengusahakan, bahkan dia Tuhan ngasih batas sehingga dia enggak boleh masuk lagi ke tamannya yang dibuat Tuhan ya, enggak boleh masuk lagi. Nah, hubungan manusia sama Tuhan terputus waktu dia masih di Taman Firdaus, dia boleh makan buah, mau ngambil sayur sama seenaknya, boleh mau binatang dalam kuasanya dia manusia ya. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, waktu dia mau makan dia harus bersusah-susah, harus menanam dulu, harus mencari makan. Kenapa kok ada musiknya? Nah, nomor dua. Nah, seperti apa? Kita lanjut sebentar ya, Kak Mewa cerita dulu, nanti boleh tanya. Oke? Yuk dong, boleh bantu Kak Ika dulu. Ya. Oke. Nah, yang kedua, Allah itu ingin hubungan manusia dengan Tuhan itu kembali, ya, kembali pulih dan dengan menyelamatkan dari dosa. Ya, jadi kalau Tuhan sudah, wah kamu sudah mengusir, tapi Tuhan itu juga kasihan sama manusia. Ya, karena manusia bawaannya dosa terus. Siapa di sini yang manusia tidak pernah berdosa? Coba, Kakak mau tahu siapa di sini tidak pernah berdosa? Ada? Angkat tangan dong kalau yang tidak pernah berdosa. Jengkel, marah, mencuri, apalagi ya, ngambek, banyak kan yang membantah orang tua. Kak, kalau dinasehati tidak. Kak, mencuri. Enggak. Iya. Apa? Tidak dengar-dengaran. Coba. Oh, itu yang menyebabkan manusia berdosa. Nah, karena dosa itu manusia itu tidak bisa kembali kepada Allah. Karena ada apa? Dosa. Kalau berdosa bisa masuk ke surga? Enggak bisa. Gimana dong caranya? Nah, Tuhan ini ingin hubungan manusia dengan Tuhan itu kembali pulih dengan cara menyelamatkan dia dari dosa. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kelahirannya yang ajaib. Yang kedua, kita belajar tentang alasan Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, alasan tadi apa? Karena menambah dosa kita. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jatuh di dalam dosa sehingga hubungannya putus. Nah, yang kedua alasannya Tuhan lahir ke dunia karena Tuhan itu ingin memulihkan hubungannya manusia sama Tuhan supaya kembali bersama.
tahu caranya itu loh seperti apa, Kak. Pengen tahu, Kak. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, makanya Tuhan Yesus lahir supaya apa? Supaya manusia itu bisa diselamatkan. Ya, kalau manusia itu percaya sama Yesus, mengaku bukan Tuhan Yesus, maka manusia bisa diselamatkan dari Tuhan. Masih bingung? Sekarang Kak Bewa mau kasih contohnya. Ini manusia, ya. Ini manusia yang berdosa. Karena berdosa, hubungannya sama Tuhan terputus. Ada jurang yang manusia nggak bisa kembali kepada Tuhan. Ya, nggak bisa kembali kepada Tuhan. Saat dia di perjanjian lama, kalau dia berdosa, dia harus membakar korban, membawa korban supaya dosanya diampuni. Apakah kalau dia sudah membakar korban, terus dia tidak bisa berdosa lagi? Bisa. Jadi tidak ada yang maksudnya menghapus dosanya, tidak ada. Perbuatan baik tidak ada bisa menghapus. Tetap terputus karena manusia ini berdosa. Hari ini Tuhan bisa berdosa lagi, ya. Siapa yang di sini janji aku hari ini janji nggak berdosa, tapi besok ternyata diulangi lagi, masih dosa lagi. Nah, alasan inilah maka Tuhan Yesus lahir. Nah, kalau manusia berdosa terus, bisa masuk surga enggak tadi? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa apa? Kalau manusia ini berdosa, masuknya kemana? Neraka. Manusia masuk ke neraka. Kalau iblis kepingin masuk ke neraka. Nggak benar. Kan dia bisa lompat, Kak. Ya, Tuhan kepingin. Nggak bisa lompat, bakal jatuh. Ini ngomong selesai. Manusia ini yang berdosa ini, yang hubungannya sama Tuhan terputus ini, yang gara-gara dosanya kita, dosanya manusia, akan lahir. Ya, alasan Tuhan Yesus lahir tadi apa? Satu, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kedua, ini dosa Hubungan dengan manusia kembali pulih. pinter sekali. Jadi Tuhan Yesus harus lahir dan akhirnya Tuhan Yesus harus mati. Ya, Tuhan Yesus yang akan jadi jembatan manusia itu kembali kepada Tuhan, kembali kepada surga, ya, bisa ke surga. Nah, dengan Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib, maka manusia itu bisa kembali kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus yang bisa menjadi perantara untuk manusia yang berdosa kembali kepada Allah. Tentunya bukan aku berdosa bisa ke surga, enggak, bukan. Dengan mengaku dosa kita kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan membawa kita kepada kerajaan surga. Nah, sekarang kita sudah tahu ya alasannya tadi. Yang pertama, kelahirannya yang ajaib. Apa ajaibnya? Yuk, siapa yang kasih? Yuk. Akhirnya dinubuat. Pintar. Kelahirannya sudah dinubuatkan, pintar mungkin berdiri. Yang kedua, Kelahirannya berbeda. Tiga malaikat. Yang lain. Yang ketiga, Malaikat. Malaikat ngapain? Ngapain malaikatnya tadi? Tidak memberi Beritahu. Beritahu Maria. Yang memberitahu atau yang mengabarkan
Nah, itu ajaibnya. Ya, jadi janji Tuhan itu kalau tadi dinubuatkan aja terjadi, pasti janjinya Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah bohong, mau sembuh, mau sakit, mau pintar, Tuhan yang janji, Tuhan pasti akan berikan berkat buat kita. Nah ya, terus kemudian yang kedua, tadi belajar kita tentang ajaib. Terus kemudian apa? Setelah ajaib, Alasan Tuhan lahir di dunia. Alasannya adalah karena Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Pintar. Nomor 2. Tak ingin hubungan manusia kembali pulih. Pintar sekali ya. Pintar. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu alasannya itu, maka kita sekarang menyambut kelahiran Tuhan, menyambut Natal itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan mengingat, oh Tuhan itu baik, ya ternyata yang buat aku Tuhan itu baik. Nah, yang harusnya kita ini binasa, masuk neraka, tapi karena kelahirannya Tuhan Yesus di dunia punya tujuan untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan membawa kita untuk masuk hidup yang kekal di surga. Nah, ini selamat hari Natal. Sudah bulan Desember, jadi sudah boleh mengucapkan selamat hari Natal ya. Oke, nah sekarang kita masuk ayat hafalan kita yang benar-benar kita harus hafalkan ya. Ayat hafalannya adalah pendek sekali. Apa itu? Lukas 1 ayat yang 47. Nah, baca sama-sama yuk. Boleh di-unmute. Dan Lukas 1 ayat hatiku bergembira karena Allah anakku juru selamatku. Sekali lagi sambil diingat-ingat, habis itu Kak Mewa tutup ya. Lukas 1 ayat 47. 1, 2, 3. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini, di dunia ini Tuhan dengan cara yang luar biasa dan untuk tujuan yang luar biasa, bahwa Engkau sayang sekali sama kami Tuhan, karena Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan yang selama ini mungkin tidak taat, tidak sungguh-sungguh Tuhan, tapi kami mau Tuhan mengucap syukur karena segala sesuatu yang terjadi atas kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau bersama-sama berdoa syafaat Tuhan, Tuhan yang memberikan kami Tuhan hati untuk berdoa buat orang lain juga Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap adik-adik di tempat ini menjadi adik anak-anak yang membawa kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati mama dan keluarga biar tidak terkena virus COVID dan tidak mensus amin. Silakan Genat. Ayo Pak, siapa? Genat silakan berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati guru-gurunya Kena dan semua teman-teman agar bisa mengajar normal dan agar semuanya sehat. Berkati guru kita agar tidak pernah sakit tapi selalu sehat. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena ini berdoa dan mengucap syukur untuk guru-gurunya. Haleluya, amin. Amin. Silakan Davina. Dan Yesus, terima kasih hari ini Davina berdoa untuk kakak-kakak yang sudah mengajar kami tentang untuk Natal dan juga untuk
teman kami dan kakak-kakak kami terhindar dari penyakit. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan, Kimberly. Tuhan Yesus berkati negara Indonesia, semoga negara Indonesia semakin maju, COVID-nya semakin menurun, dan berkati Presiden Jokowi agar bisa memimpin negara dengan baik. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang luar biasa ini, Tuhan. Kami mengucap syukur buat mereka semua, Tuhan. Sejak dari kecil Kau tempatkan mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak di tempat ini. Kami memberkati mereka, Tuhan, menjadi anak-anak yang kebanggaan orang tua, anak-anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, yang melakukan firman itu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kesehatan anak-anak di tempat ini, Kau memberkati studi mereka, Tuhan, yang sedang ulangan ataupun yang sudah selesai. Kami berdoa, kami mau menyerahkan nilai-nilainya, Tuhan, biar segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberkati juga kebutuhan anak-anak ini, Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan sesuatu Engkau yang mencukupkan, Tuhan. Kau memberkati papa mamanya, Tuhan. Engkau memberkati perekonomian papa mama juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, Tuhan, buat doa-doa kami yang meskipun sampai saat ini belum terjawab, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab doa kami. Kami percaya suatu saat doa-doa kami pasti dijawab Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Allah itu mengasihi kami, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Terima kasih buat ibadah hari ini, Tuhan. Kami diberkati, Tuhan. Sebentar, Tuhan, kalau kami mau melanjutkan aktivitas kami percaya, Tuhan, Engkau menyertai, Engkau hadir dalam keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga adik-adik ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekarang semuanya angkat tangan, semuanya, Kak Ika mau berdoa buat adik-adik. Dan terimalah Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan, dari Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, berkat damai sejahtera, perlindungan, sukacita, penyertaan Tuhan itu hadir atas adik-adik dan keluarga adik-adik mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Indahnya hari Natal, sambut lahir Sang Raja,